Hai, salam informatika, salam pemrograman objek. Oke, pada video ini Anda akan mempelajari mengenal Object Oriented Programming serta mengenal kelas dan objek. Halo, salam pemrograman objek. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kelas, mengenai kelas. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan mengenai kelas ini atau materi tentang kelas ini? Yang pertama, kita mengenal apa itu Object Oriented Programming. Kemudian yang kedua mengenal kelas dan objek. Kemudian yang ketiga membuat kelas dan objek, dan bagian yang keempat adalah class member, mengenai class member. Oke, baik, kita mulai dulu. Yang pertama, kita perlu pahami dulu mengenai apa itu OOP atau Object Oriented Programming. Ya. Yang pertama, terkait dengan OOP atau Object Oriented Programming, jika pada paradigma sebelumnya, jadi Object Oriented Programming ini adalah salah satu paradigma yang memperbaiki dari paradigma sebelumnya mengenai procedural programming, paradigma dalam pemrograman. Procedural programming, di mana pada paradigma procedural programming ini berkaitan bagaimana membuat prosedur ataupun metode yang melakukan suatu operasi pada suatu data. Gitu ya. Jadi kalau pada procedural programming itu lebih fokus pada membuat prosedur dan juga atau membuat metode. Nah, metode ataupun prosedur yang dibuat itu bertujuan untuk melaksanakan operasional atau tugas tertentu pada suatu data. Sedangkan pada Object Oriented Programming, ini mengenai bagaimana kita menciptakan suatu objek. Dan ketika kita menciptakan suatu objek, di dalam objek tersebut terdiri juga dari data dan juga metode. Jadi perbedaannya, kalau pada prosedural ini kita menciptakan prosedur dan metode, tetapi di dalam pemrograman objek yang dibuat adalah objeknya. Dan di dalam objek tersebut terdiri atau berisi dari baik itu data dan juga metode. Kemudian, apa yang menjadi keuntungan dari Object Oriented Programming? Yang pertama, Object Oriented Programming ini lebih cepat dan lebih mudah untuk dieksekusi. Keuntungannya. Kemudian yang kedua, Object Oriented Programming ini menyediakan struktur yang jelas pada konsep pemrograman. Strukturnya jelas. Kemudian yang ketiga, dari Object Oriented Programming ini membantu, helps to keep the C# code dry, membantu kode C# atau kode pemrograman C# ini istilahnya disebut dry. Dry ini kependekan dari don't repeat yourself. Jadi jangan mengulang source code atau program yang sudah dibuat terus dibuat lagi gitu. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu dihilangkan di dalam konsep OOP. Dan makes the code easier to maintain. Jadi membuat kode yang dibuat ini mudah untuk di maintain, mudah untuk dirawat gitu ya, untuk dikelola, dan juga mudah untuk dimodifikasi serta dilakukan debug. Dan yang keempat, keuntungan dari OOP ini make it possible to create full reusable. Jadi kita sangat dimungkinkan sekali dengan adanya OOP ini untuk membuat aplikasi yang full reusable. Jadi bisa digunakan ulang dengan kode dan shorter development time. Jadi waktu pengerjaannya menjadi lebih singkat. Artinya apa? Dengan adanya OOP ini kita bisa mempersingkat waktu pengerjaan pengembangan program, karena bagian-bagian yang tersulit dari mengembangkan suatu program kita bisa ambil dari program yang sudah pernah kita buat sebelumnya gitu. Kemudian kita jadikan atau kita letakkan
di dalam project yang dibuat gitu. Makanya dikatakan di sini full reusable application. Jadi kita bisa menggunakan source code sebelumnya ya untuk digunakan pada project berikutnya. Nah, sebenarnya ini juga menjadi satu hal yang menguntungkan karena atau hal yang digarisbawahi di dalam OOP adalah reusable code gitu ya. Jadi kodenya ini bisa digunakan berulang-ulang tanpa harus kita ciptakan berulang-ulang gitu. Artinya biasanya di dalam satu program, misalkan kita membuat suatu fungsi untuk menghitung luas, misalkan ya menghitung luas. Kemudian di modul berikutnya kita buat lagi fungsi untuk menghitung luas. Nah, di dalam konsep OOP ini tidak seperti itu. Gitu. Kita cukup hanya membuat satu kali fungsi untuk menghitung luas. Nah, sisanya tinggal kita bisa gunakan dari fungsi yang sudah kita ciptakan tersebut. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mengenal kelas dan objek. Nah, bisa dilihat pada ilustrasi di depan ini di mana kita bisa bedakan, kita pisah di sebelah kiri adalah kelas, di sebelah kanan adalah objek. Contoh dari kelas di sini adalah fruit atau buah gitu ya. Dan sebelah kanannya ini ada jenis-jenis atau macam-macam dari buah tersebut. Nah, kelas ini bisa dikatakan sebagai kriteria utama atau kategori utamanya, sedangkan objek ini merupakan bagian dari kriteria atau bagian dari kategori. Di sini misalkan buah gitu ya. Maka kalau kelas ini fruit atau buah ini adalah sebagai kelasnya, maka apel, pisang, kemudian mangga, jeruk dan buah-buah lainnya ini menjadi objek dari kelas buah. Ya, jadi objek dari kelas buah. Contoh berikutnya, ilustrasi berikutnya, yaitu mobil dan macam-macam mobil. Contohnya di sini kelasnya adalah kelas mobil. Nah, mobil tersebut kan yang namanya mobil ada banyak merek gitu ya, ada Volvo, Audi, Toyota. Jadi kita bisa katakan kelas atau mobil itu sendiri adalah sebagai kelasnya, sedangkan Volvo, Audi, dan Toyota ini sebagai objek dari kelasnya. Nah, kalau kita bisa asumsikan di sini bahwa kelas ini adalah suatu blueprint, gitu ya, suatu blueprint atau suatu sketsa, gitu ya, dari suatu objek. Ya, artinya objek tidak mungkin ada tanpa adanya suatu kelas. Jadi objek tidak akan ada tanpa adanya kelas. Dan kelas ini menjadi suatu blueprint dalam terjadinya atau dalam pembuatan suatu objek. Itu ya, sebagai contoh. Artinya di sini kesimpulannya adalah kita bisa katakan bahwa kelas adalah template dari suatu objek. Ya, template dari suatu objek, dan objek merupakan instance atau suatu blueprint yang menjadi awal gitu ya, suatu objek itu tercipta. Jadi objek ini merupakan hasil dari ciptaan yang mengacu pada kelas tertentu. Ya, jadi kalau kita katakan kelasnya adalah suatu template dari suatu objek, tadi saya katakan bahwa tidak mungkin ada objek tanpa adanya suatu kelas. Jadi ada kelasnya dulu, baru ada objek. Jadi ketika kita menciptakan objek, maka objek tersebut pasti mengacu kepada kelas tertentu. Gitu ya, di dalam pemrograman objek ini ya. Jadi suatu objek itu pasti dia memiliki kelas. Gitu ya. Dan kelas ini bisa terdiri dari banyak objek. Nah, satu objek ini hanya terdiri atau bisa jadi mengacu pada satu kelas. Gitu ya. Nah,
When the individual object are created, they inherit all the variable and method from the class. Ketika objek diciptakan, jadi saat objek diciptakan dari suatu kelas, maka objek tersebut akan mewarisi baik itu variabel dan metode atau function yang dimiliki dari suatu kelas. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa kelas ini adalah template dari suatu objek, tidak ada objek tanpa adanya suatu kelas, dan objek ini sendiri merupakan hasil ciptaan ya, dari suatu kelas. Itu hasil ciptaan dari suatu kelas. Dan ketika objek diciptakan, maka baik itu variabel ataupun metode dari suatu kelas ini akan diwarisi kepada objek tersebut. Oke. Berikutnya, pada video berikutnya kita akan melihat bagaimana cara membuat kelas dan objek. Baiklah, itu video mengenai mengenal Object Oriented Programming serta mengenal kelas dan objek. Pada video berikutnya, kita akan membahas mengenai membuat kelas dan objek. Tetap semangat!